ya, Ibu Haida dan kawan-kawan, ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu semua. Selamat datang di kantor polisi. Kantor ini adalah kantor Bapak dan Ibu semua, rumah masyarakat. Mohon maaf kalau seadanya. Selamat datang, dan mungkin Polres Jakarta Utara ini agak bagusan dibanding Polres lain. Agak bagusan bukan karena saya dari dulu, ya, dari dulu sudah bagus. Kita sebelum memulai saya akan menyampaikan beberapa hal Pak Camat. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Kebetulan umat Muslim baru saja meninggalkan bulan Ramadan, terus masuk ke bulan Syawal, bulan yang penuh berkah. Ini masih terus selama 1 bulan ke depan. Dan tentunya bulan-bulan ini harus kita isi dengan keberkahan juga. Pada konteks acara ini, saya akan menempatkan diri sebagai polisi yang melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Semua masyarakat yang ada di Jakarta Utara ini, khususnya bapak-bapak semua yang ada di sini beserta ibu-ibu, walaupun sengaja dipisahkan duduknya, ada sebuah perbedaan. Tetapi sekali lagi saya akan melindungi, melayani, dan mengayomi bapak-bapak semua. Itu yang saya perankan saat ini, detik ini, dan yang akan kita bicarakan secara musyawarah sesuai dengan undangan kami kepada Bapak Ibu semua. Aturan mainnya adalah ketika kepolisian tampil sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat, to serve and to protect, kami tampil sebagai mediator, yaitu penengah, dengan tidak memandang siapapun. Tidak ada anak emas, tidak ada anak kiri, tetapi kita akan musyawarah untuk mufakat. Ini adalah semangat yang diusung oleh nenek moyang kita sejak dulu, bahkan tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Bapak sepakat, saya akan mulai. Kalau Bapak Ibu nggak sepakat, kita tidak usah mulai. Kita hanya minum-minum saja, sudah itu bukan. Tapi kalau Bapak sepakat, sekali lagi, ini masih bulan Syawal, kita sebenarnya saudara, saya sebagai mediator. Untuk apa kita berbeda tanpa ada komunikasi, terus nanti ujung-ujungnya akan ada pada perbedaan terus, dan ya kita tidak tahu, siapa tahu nanti ada gangguan kamtipmas, bahkan pidana di balik semua ini. Sudah ada embrio untuk itu, embrio untuk Pak Andri datang, ya, ada embrio mojain kaca, ada embrio pemaksa dan sebagainya. Coba bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu semua hilang, membunuh orang, kasihan anak istri, gara-gara perbedaan yang seharusnya mungkin bisa dikomunikasikan. Bapak Ibu semua, saya tidak akan banyak lebar berbicara, nanti Bapak Ibu Iqbal ini kok kayak pendeta aja, kayak Ustaz aja, tidak. Tetapi kalau Bapak sepakat, mari kita musyawarah untuk mufakat. Nanti aturan mainnya adalah saya akan menyampaikan dulu fakta-fakta yang saya dapat, saya persiapkan. Terus nanti saya akan sampaikan kepada Pak Camat, akan memberikan juga prolognya. Terus saya akan sampaikan kepada pihak pengelola dan pihak penghuni. Saya tidak mau menyebutkan pihak yang konkret, tetapi pihak penghuni. Mari kita buka masalah ini setransparan mungkin, tetapi dengan catatan, saya sebagai tuan rumah mohon bahwa konteks kita adalah musyawarah, bukan untuk berantem. Jangan sampai ada kata-kata yang kasar di
Sebelum nanti saya akan tampil sebagai penegak hukum, penegakan hukum itu akan saya simpan dulu, akan saya belakangkan. Walaupun nanti saya akan sampaikan kepada reserse kriminal untuk menyampaikan fakta-fakta hukum apa yang sedang kami lakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini. Ya. Saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk melihat ke depan, visioner, bahwa ITC Mangga 2 itu harus dikelola dengan hati, ya, dengan kebersamaan, dengan hati, bukan dengan perbedaan, terus emosional, kekuasaan dan sebagainya. Saya kira itu, kalau sepakat kita mulai. Sepakat Pak? Bapak Ibu? Sepakat ya, mohon maaf. Saya teman Bapak, temannya Ibu, sebagai mediator, saya lepas dulu atribut sebagai penegak hukum. Kami tampil sebagai perlindungan, pelayan dan pengayom masyarakat. Tampil membawa bendera pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat. Nanti kalau ada apa-apa segala macam, siapa tahu ke depan kita sudah jadi teman, ya, mungkin ini membawa hikmah. Saya pun selama 1 tahun 3 bulan nggak pernah ke Mangga 2 itu, nggak pernah. Ya nggak tahu kenapa. Mungkin nanti saya diundang ke Mangga 2, ngecek-ngecek aja, gitu ya. Saya kira itu. Sebelum saya menyampaikan, saya balik, saya minta Pak Camat dulu lah sebagai representasi dari masyarakat Pademangan melihat masalah ini. Pak Camat juga tentunya insya Allah sepakat apa yang saya sampaikan. Setelah itu saya memaparkan fakta-fakta yang didapat. Silakan Pak Camat. Terima kasih. Saya Bapak Kapolres yang saya hormati, Bapak Kasat, seluruh undangan yang berbahagia. Pertama, kepada Bapak Kapolres dan semua, saya laporkan Pak, bahwa kondisi awal di ITC atas hasil koordinasi saya dengan Kapolsek Pademangan, bahwa dan beliau hal-hal yang sama-sama kita harapkan bisa saja terjadi kalau tidak segera difasilitasi hal yang dilakukan pada hari ini. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Bapak Kapolres atas fasilitas ini, dan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan, paling tidak memberi harapan kepada kita semua bahwa hal-hal yang kita khawatirkan tadi tidak perlu terjadi di ITC sebagai ikon dari Jakarta sebagai sebuah bank Indonesia. Saya selalu sampaikan itu Bapak Kapolres, saya disebut Camat Pademangan, kadang-kadang orang di luar Jakarta nggak tahu Pademangan itu ada di mana. Tapi ketika menyebut dekat ITC, maka semua tahu, oh Pademangan dekat ITC. Artinya ITC punya nama besar yang harus kita jaga, dan kita jauh dari hal-hal yang akan merusak semua itu yang telah kita bangun bersama sejak pendirian ITC. Kondisi yang kami dapatkan, informasi yang ada, setelah memahami itu, kami coba pelajari peraturan yang ada. Kami coba untuk datang ke ITC, bertemu dengan pengurus perhimpunan penghuni pada hari Senin tanggal 12 Agustus. Sana kami bertemu dengan Kristi dan kawan-kawan, dan setelah mendengar hal-hal yang penting bagi Kristi dan kawan-kawan, kami dengar dan mencatat. Kami berpikir bahwa memang ada komunikasi yang harus dihubungkan dengan penghuni yang lain. Pada malamnya, saya izin dari teman-teman di PPRS, saya ungkapkan pada saat itu bahwa saya izin untuk bertemu dengan penghuni yang kebetulan dimotori oleh Ibu Vivi dan kawan-kawan atas informasi dari pengurus lama. Kondisinya seperti itu. Malamnya kami bertemu di Ancol, di Bandar Jakarta, dan
setelah mendengar harapan dan keluhannya, hal yang sama kami simpulkan bahwa memang ada komunikasi ya yang perlu nyampe. Mungkin selama ini belum pernah bertemu, belum pernah saling mendengar, yang ada saling bicara saja. Harapan kita pada hari ini apa yang difasilitasi oleh Bapak Kapolres sama-sama nanti bisa mendengar. Yang paling penting adalah mendengar dulu. Kita berterima kasih dan sangat hormat dengan langkah yang dilakukan Bapak Kapolres, dan saya harap semua pihak bisa menghargai itu demi kepentingan ITC, untuk kepentingan nama besar ya dari Ibu Bapak Bangun selama ini bersama-sama, baik dari pihak PPRS maupun Perprodi, yang akhirnya juga belakangan sepakat membentuk PPRS juga. PPRS yang ada akibatnya sekarang ada 2, walaupun kita nggak paham seperti apa nanti akhirnya. Tapi paling tidak hari ini saya mohon kepada Ibu Bapak bisa mendengar, saling mendengar, dan tidak ada satupun yang mengambil langkah ucapan yang bisa menyinggung yang lain. Saya kira itu dari saya, Bapak Kapolres. Saya terima kasih sekali. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Tangan sini aja deh. Ini Komisaris Polisi Nurdi, Kasat Dimas. Ya. Semua pejabat terkait dengan masalah-masalah yang perlu kita carikan solusinya saya undang, termasuk pejabat yang domainnya law enforcement juga saya undang. Terima kasih Pak Camat, saya sudah mendapat laporan dari Kapolsek Pademangan. Pak Camat sudah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Ada satu yang saya garis bawahi adalah tolong rekan-rekan semua nanti pada sesi musyawarah dengarkan dulu, nanti kita beri kesempatan pihak, katakanlah pihak pengelola, terus nanti kita beri kesempatan pihak penghuni untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nanti biarkan kami yang akan ini. Oh ya, Pak, sini Pak. Oh. Sini. Sini, Pak. Pak. Bapak duduk sini. Berapa orang? Ya, saya pilih sini satunya di sana. Pak. Yang kenapa Andre? Udah itu aja, ada cukup. Itu Pak. Bapak di sini. Taruh dia. Cukup. Selamat datang Pak Yaya, Pak Parulian dari Dinas Perumahan ya, provinsi, lengkap ya, sudah lengkap. Saya akan ulangi garis besarnya Pak Yaya, Pak Parulian, bahwa acara sore ini adalah musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai goalnya to solve the problem solving. Kita sudah sepakat semua untuk menyelesaikan acara ini dengan hati yang dingin, ya, komunikasi yang intens. Mungkin tidak selesai, kita lakukan beberapa tahap. Gitu. Baik, saya sengaja memimpin ini langsung, mendrive ini langsung sehingga tidak ada lagi nanti menunggu keputusan atau bagaimana pendapat Pak Kapolres, karena Pak Kapolresnya sudah langsung mengambil alih. Langsung saja, silakan intelijen. Siapa yang ini, yang operator? Pak Saindra? Nanti datanya.
Pak Jeffrey, coba tanya Pak Suci, bahan kue disiapkan untuk apa? Pak Andri sudah perintahnya sudah disampaikan? Sudah disiapkan? Nah. Ya. Iya, sudah ke Polsek. Baik, sambil menunggu, saya akan sampaikan saja, ada miskomunikasi mungkin. Pak Andri, komunikasi coba kita kasih intel. Kondisi awal, ITC Mangga 2 ini dibangun pada awal 1990 oleh PT Duta Pertiwi TBK yang terdiri dari 4 blok. Ya, ini adalah paket yang saya bisa kan? Ini ada yang minta dari PSI, Pak Sures ya, yang minta itu. Pak Sures tadi yang minta. Input tolong Bu. Apa ya? Bukan, data kita bisa ditayangkan nggak? Yang ini. Ya, jadi 4 blok, blok 1A, blok 1B, blok 2A, dan blok 2B. Sertifikatnya hak guna bangunan. Ini paket yang kita dapat, bahan keterangan yang kita dapat hasil penyelidikan intelijen. ITC Mangga 2 mulai beroperasi tahun 1993 dengan jumlah penghuni sebanyak 3.500 penghuni. PT Duta Pertiwi berhak mengelola minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Itu ada regulasinya. Regulasi itu kan nanti Bapak luruskan itu, Bapak dari perubahan. Sebagai pengelola, setelah membangun, diberikan waktu mengelola minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Setelah itu harus membentuk PPRS. Dibentuklah PPRS itu. Catatan kami belum sesuai ketentuan karena anggotanya bukan penghuni melainkan karyawan dari 8 perusahaan. Pengurus PPRS ITC Osimas, pengurus PPRS ITC Kuningan, pengurus PPRS Mall Ambassador, pengurus PPRS ITC Cempaka Mas Mega Grosir, pengurus PPRS Grand ITC Permata Hijau, pengurus PPRS Mall Mangga 2, pengurus PPRS ITC Mangga 2, pengurus PPRS Geraha Cempaka Mas. Berikutnya PPRS menunjuk PT JSI, PT Jakarta Sinar Integrate untuk mengelola sampai saat itu. From 1990 until now, jangan sampai sekarang. Tidak ada masalah dalam perjalanannya, yang mencuat baru tahun ini yang mencuat. Diketahui bahwa PT Jakarta Sinar Integrate adalah anak perusahaan dari PT Duta Pertiwi. Itu kondisi awal yang dapat kita selidiki, yang dapat kita dapat dari hasil eliciting, wawancara, dan pendalaman-pendalaman. Dalam perkembangannya, Bu Eni, ini yang di tangan saya, tayangkan di situ. Yang pertama muncul 4 sertifikat dari keempat blok
Blok 1A, Blok 1B, Blok 2A, Blok 2B, dan menjadi sertifikat hak penggunaan lahan atau HPL. 2. Seharusnya di 4 blok terbentuk 4 PPRS, namun saat ini tetap hanya 1 PPRS dalam perkembangannya. Tahun 2012 dinyatakan bahwa pada mulai bulan April 2013 biaya service charge, nah ini mulai ada embrio tidak harmonis atau mulai ada pihak-pihak yang komplain. Pada tahun 2012 dinyatakan bahwa pada mulai bulan April 2013 biaya service charge yang meliputi biaya keamanan, kebersihan dan maintenance yang sebelumnya Rp63.000 per meter per bulan menjadi Rp85.000 per meter per bulan. Bulan. Tahun 2000. Sekitar 40 Pak. Jadi 128.000 total. Ya. Nanti Bu. Pada 5 November 2012 telah disalahkan rapat umum PPRS Persi PT Duta Pertiwi membahas pinjaman uang sebesar 100 miliar rupiah. 5. Berikutnya, reaksi menolak kenaikan tarif service charge dari 3.500 pemilik atau penyewa di Blok 1 terdapat 499 diantaranya tidak setuju atau tidak melaksanakan. 6. Tahap uji coba PT Jakarta Sinar Integrate memutus aliran listrik terhadap 26 kios yang tidak membayar service charge, kemudian 10 penghuni membayar. Kasat Intel sama itu panggilnya suruh